Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Guys, kelompok sakit hati makin sakit ya. Soalnya Pak Prabowo itu membela Pak Jokowi atau masih membela Pak Jokowi. Itu membuat gerombolan Said Didu dan kawan-kawannya makin sakit hati dan tentunya meluapkan kecewaannya kepada Pak Prabowo. Apalagi nih ya, pada pidatonya kemarin Pak Prabowo jelas-jelas membungkam mereka semua yang terus-menerus mengkritik pemerintah ya. Kabur aja sana ke Yaman. Kira-kira siapa yang tersindir ya? Pasti tahulah. Langsung kepanasan mereka melihat pidato Pak Prabowo. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya secara langsung ya. Ini. Saya melihat begini, ini betul-betul membuat pusing kita Presiden Prabowo. Karena yang kita harapkan adalah Presiden Prabowo betul-betul menjadi pihak yang mandiri dengan membuang semua yang kita kenal Jokowi yang terus terang memberikan warisan Presiden Jokowi ke Prabowo yang sangat berat. Yang sangat berat. Ekonomi, politik, keamanan, kohesivitas sosial, kita saling pecah belah gitu kan. Nah, di tengah-tengah serangan Jokowi kepada siapapun, bukan hanya kepada JK, kepada siapapun, kita harus ingat sekarang sudah 4 Jokowi yang ada di sekitar Prabowo, 1 setup. Jadi, kemudian Dudung itu ya kita tahulah Jokowi Tulen, kalau Kodari jelas, Hasan Nasbi sudah jelas-jelas diberhentikan, ditarik kembali. Kan? Nah, jadi menurut saya tidak salah kalau ada yang berpendapat sekarang rezim Prabowo adalah rezim Jokowi 3 periode. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Tanya, bagaimana menilai keberhasilan? Kalau menilai keberhasilan, Anda lihat rencananya. Pemerintah berencana membangun 300 fakultas kedokteran. Anda cek, udah berapa yang terbangun sekarang? Pemerintah berencana membangun 300.000 jembatan di pedesaan. Anda cek, udah jadi belum? Menyiapkan MBG, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Sudah berapa persen yang jadi? Berencana untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Anda cek udah jadi apa belum? Jadi menilai keberhasilan itu dari rencana dibandingkan dengan pelak. Itu cara menilainya. Terus gerakan ini, gerakan itu. Terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya kabur aja biar kita nggak gaduh. Gerombolan anak abah makin panas ya mendengar pidato Pak Prabowo yang viral ya. Bahkan langsung mengeluarkan kata-kata hinaannya ya. Ditambah lagi Pak Dudung juga diangkat sebagai Menteri KSP, Bang Kodari
serta Bang Hasan Nasbi juga ditarik lagi ke istana. Makin sakit hati gerombolan pembenci Pak Jokowi. Aduh, serampangan sekali ini menyerang Pak Prabowo sekarang ya. Lanjut. Pak JK tinggal bilang, tunjukkan saja ijazahnya karena memang asli. Itu kan baik sekali. Karena Pak JK tidak mau gaduh Republik ini. 2 tahun mengurus ijazah selesai. Apa enggak pusing gitu negara ini? Pusing negara ini 2 tahun ngurus ijazah. Orang sudah bicara tentang Iron Dome, rudal balistik, rudal jelajah, rudal hipersonik. Ini bicara ijazah 2 tahun nggak tuntas. Malu kita sebagai bangsa ini. Apa nggak gaduh? Apa nggak depan negara itu? Depan negara itu. Soal termo, soal apa itu? Saya nggak peduli mau asli mau enggak, mau termo mau enggak. Tapi kita ingin Indonesia ini tenang. Ini kasus politik. Kenapa kasus politik? Gini, UGM itu sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kepolisian sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Artinya kan sudah selesai itu. Mau kita suka mau tidak suka, ketika otoritas yang UGM lah katakanlah, yang mengeluarkan ijazah mengatakan itu asli, ya wes, ya sudah. Tetapi karena ini adalah kasus politik, maka ada pihak yang ya enak aja. Kami tidak puas dengan jawaban Anda, maka kami akan tetap menuntut. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo CS. Jadi, bola itu akhirnya ditendang menjadi bola politik, bukan lagi bola hukum. Mereka menganggap secara kapasitas katanya Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa, nggak punya ini. Tapi ketika berhadapan dengan kasus yang berhubungan sama mereka, dan mereka punya kepentingan di situ, mereka selalu melempar sesuatu itu kepada Pak Jokowi. Ini orang-orang ini menurut Abang orang apa? Apa yang ada dalam pikiran mereka itu, Bang? Begini ya, saya pernah bertanya tapi sepertinya diabaikan oleh host. Apa itu, Bang? Yang dipermasalahkan terkait ijazah itu pun nggak jelas. Apakah gramasi daripada ijazah itu sendiri, kertasnya model apa ini, tulisannya apa? Material ya. Material, mau ada apa namanya? Emboss ini. Watermark. Itu bisa dibikin di pasar pramuka, betul. Tapi kalau yang mau divalidasi adalah Pak Jokowi itu sekolah nggak di UGM, apa urusannya dengan ijazah? Cuman orang terjebak dengan ijazah. Apa urusannya? Besok saya bakar ijazah saya juga bisa. Minta lagi. Tanya aja ke sekolah saya sekolah nggak di sana gitu. Coba ditanya aja itu kepada mereka itu. Yang kau permasalahkan ini, ijazah ini, gramasi dan segala macamnya yang kau teliti dari fotokopi yang pernah saya sampaikan di salah satu stasiun TV, fotokopinya bagus, dia bilang. Atau Pak Jokowi divalidasi lulus, bersekolah dan lulus di situ. Kok itu aja bisa nggak kelar-kelar gitu. Makanya saya di CNN saya bilang, saya terakhir di sini. Tidak mendidik TV ini. Iya, itu benar ya, Bang. Nah, yang itu mau selidikin apa? Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Tapi kenapa dipelihara gitu? Emang ijazah Hiu membuktikan bahwa Hiu sekolah di situ? Kan tidak. Bisa saja tidak kan? Bakar aja ijazah itu. Kemudian ketika diperlukan besok datang aja ke sekolah. Saya stambuk sekian. Keluar lagi barang. Kalau sekolah menyatakan iya betul dia di sini, mau pengadilan dari Amerika Serikat pun harus mengatakan itu betul karena sekolahnya menyatakan betul. Tapi kalau dipelihara seakan-akan, waduh, ijazah ini materialnya atau apa yang dipermasalahkan? Ya? Dan harusnya diskusinya udah selesai ya, Bang. Wah, dari berapa lama waktu yang lalu. Makanya saya setiap diundang itu berapa kali rakyat bersuara, nggak pernah mau lagi saya. Nggak. Saya bilang, kampungan kalian semua sini. Benar. Dua hal itu sebenarnya. Dua hal itu. Yang mau dibuktikan apa? Pak Jokowi sekolah atau apa? Atau ijazah palsu? Dan kita bisa tergiring, orang-orang yang berakal, tergiring untuk mempermasalahkan itu. Ya kalau sekolahnya udah mengatakan begitu, terus apa lagi gunanya ijazah ini? Bakar aja. Kalau ditanya, itu hak rakyat. Pada saat dia mencalonkan, itu hak rakyat untuk memvalidasi. Tapi begitu selesai, sudah nggak ada lagi itu. Ini hak privat saya. Makanya itu udah masuk data pribadi ya. Menjadi aneh bagi saya, ketika ada ya Pak JK menyampaikan, lihatkan saja. Apa yang mau dilihatkan, orang hak privat kok. Kita hormati keinginan Pak JK. Tapi keinginan Pak Jokowi, saya bertemu langsung waktu itu, kalau diminta pengadilan saya perlihatkan. Ya sudah cukup. Atau kita bikin analogi begini. Bagaimana kalau saya bilang saya nggak percaya Anda laki-laki? Bagaimana pembuktiannya? Kita ke samping sebentar, lihat burung gitu. Kalau saya tetap bilang tidak percaya saya, mungkin ini adalah hasil operasi, bagaimana?
nggak ada selesainya. Terus kita masuk di situ, ya buat apa gitu? Macam nggak ada pekerjaan lain gitu. Kan sudah dilihatkan di Polda, Bapak. Kan begitu. Ekstrim bener analoginya ini. Tapi benar Kan sudah lihatkan di Polda. harus begitu sih Bang ya. Kan sudah dilihatkan Sudah di Polda. Ini nggak percaya juga. Terus mau apa lagi? Iya. Dan kata Bang Rifai, emang kalau ditunjukin siapa yang bisa buktikan ini asli apa bukan? Ya yang penting Kalau katanya dengan kan melihat tunjukkan. Sudah ditunjukkan. Oh Pak JK kurang update di situ kali. Banyak sekali yang kurang update atau pura-pura nggak update supaya dapat panggung tadi. Ini ya repot kita. Nah, itu. Oke. Terakhir apa? Bang, Soal termo, soal apa itu? Saya nggak peduli mau asli mau enggak, mau termo mau enggak. Tapi kita ingin Indonesia ini tenang. Kita ingin Indonesia ini tenang. Yang gaduh lu, yang gaduh itu Anda. Suara kau itu kencang-kencang di situ. Perasaan yang ada di acara itu gak ada yang budek dah. Ya, kau bilang biar Indonesia tenang. Yang berisik kau, ya. Suaramu itu teriak-teriak kau, gak jelas itu. Ya, jelas-jelas juga kau ini adalah pendukungnya Yusuf Kala, ya kan? Yusuf Kala juga sudah mengatakan begini. Urusan apa sama Yusuf Kala mengatakan itu? Urusan apa? Urusan dia kan gara-gara dia disebut bohir itu, makanya dia nongol. Ya, kalau nggak benar dia jadi bohir cukup laporin, ngapain lagi konferensi pers dia di situ? Ya kan? Kalau Jokowi laporin sudah, dia ngomong di media karena medianya nyamperin. Beda sama Yusuf Kala. Yusuf Kala sediakan tempat khusus, dia panggil wartawan, konferensi pers dia di situ. Ya, kalau bilang 2 tahun, ya. Sekali lagi Pak, biar Anda paham, mungkin Anda juga nggak bakalan paham karena sudah ada sesuatu yang keganjal kali di otak Anda. Yang ribut itu siapa? Yang berisik itu siapa? Bukankah mereka-mereka yang meneriakkan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu? Bapak Jokowi diam, melaporkan, dan menunggu proses hukumnya, menunggu persidangannya. Itu. Yang gaduh sekarang siapa? Yang gaduh Rismon, Roy Suryo, Rapli, itu gaduh sekarang di situ. Cakar-cakaran mereka. Anda datang ikut-ikutan pula, lebih gaduh lagi. Suara Anda lebih kencang lagi di situ. Kau bilang ingin tenang, tapi kau yang berkuar-kuar lebih kencang di situ. Ya. Sepanjang ada rakyat bersuara, ya, yang suaranya kencang di situ, siapa ya? Siapa? Coba aku tanya sama kau itu. Yang paling banyak kuar-kuar di situ siapa? Bukankah mereka yang menuduh Pak Jokowi berjasa palsu? Bapak Jokowi ada nggak suaranya kencang-kencang? Nggak ada. Bapak Jokowi ada nggak ngomong seperti omongan Yusuf Kala itu, termul-termul katanya? Bukankah juga Yusuf Kala termul senior? Bukankah dia lebih awal menjadi pasukannya Jokowi, menjadi wakilnya Jokowi? Dia sadar diri juga lah itu, jadi orang itu. Anda datang-datang, gak jelas juga. Ya, kalau Anda mau bicara soal ketenangan, Anda juga bicara dengan tenang. Jangan teriak-teriak, supaya jangan dibilang orang, ya, apa namanya itu? GOBLOE, apa itu? Ya, itulah itu, ya.